Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raya Guslina. Saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian dan juga kertas kerja. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun tertentu di neraca saldo agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Tujuan pembuatan jurnal penyesuaian bukan hanya saldo di neraca saldo menjadi sesuai dengan kondisi sebenarnya, akan tetapi juga laporan keuangan yang dibuat menjadi objektif karena semua komponennya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi, biasanya sih pada tanggal 31 Desember. Akun-akun yang disesuaikan itu ada akun perlengkapan, aktiva tetap, beban terhutang, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan juga pendapatan diterima di muka. Oke, sekarang kita masuk ke penyesuaian perlengkapan. Penyesuaian perlengkapan dibutuhkan karena perlengkapan dipakai dan mengalami penurunan saldo. Perlengkapan itu bagian dari harta lancar yang secara fisik akan berkurang jumlahnya dan masa pakainya. Saat dibelikan perlengkapan itu dicatat di jurnal. Nah, saat digunakan, saat jumlahnya berkurang, dia tidak dicatat di jurnal. Yuk perhatikan contoh berikut. Pada 31 Desember 2018, di neraca saldo terdapat akun perlengkapan dengan saldo di debit 1 juta rupiah. Setelah dihitung pada akhir periode, perlengkapan tersisa 200.000. Nah, kita harus menyesuaikan pemakaian perlengkapan, yaitu 1 juta dikurangi 200.000. Hasilnya adalah 800.000. Nah, teman-teman masih ingat nggak perlengkapan ini dia berkurang di mana? Perlengkapan itu berkurang di kredit ya, karena kan dia termasuk beban. Pemakaian perlengkapan diakui sebagai beban karena termasuk biaya operasional. Lalu bagaimana bentuk dari jurnal penyesuaiannya? Nah, kita di sini tulis perlengkapan di bagian kredit 800.000 rupiah. Nah, kan tadi itu perlengkapan termasuk beban ya yang berkurang itu. Jadi kita juga tulis di debit sebesar 800.000 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih beli barang second? Biasanya harga barang second pasti lebih murah dibandingkan harga baru kan teman-teman? Kenapa sih bisa begitu? Karena manfaat suatu barang akan terus-menerus turun seiring pemakaian. Ini akan menyebabkan nilai aktiva tetap, nilainya akan terus berkurang. Kondisi adanya penurunan nilai manfaat pada aktiva tetap disebut dengan depresiasi. Depresiasi ini atau penyusutan biasanya langsung diketahui persentase penyusutannya, akan tetapi juga ada yang dicari dengan metode garis lurus. Kalau yang diketahui persentase penyusutannya, contohnya begini nih teman-teman. Pada akhir periode peralatan disusutkan 10%. Kalau yang dicari dengan metode garis lurus, biasanya begini nih teman-teman. Suatu perusahaan memiliki peralatan kantor 80 juta, nilai residu peralatan adalah 20 juta, umur ekonomis peralatan adalah 6 tahun. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah penyusutan setiap tahunnya adalah. Nah, rumus untuk mencarinya yaitu penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, nilai perolehannya kan 80 juta dikurangi 20 juta yaitu nilai residu dibagi umur ekonomisnya 6 tahun sama dengan 10 juta penyusutan setiap tahunnya. Nah, dari soal tadi gimana sih jurnal penyesuaiannya? Nah, jurnal penyesuaiannya begini teman-teman. Di akun dituliskan beban penyusutan peralatan. Nah, dituliskan di debit 10 juta rupiah. Nah, di kreditnya apa akunnya? Akunnya itu bukan peralatan lagi ya teman-teman, karena kan peralatannya bukan berkurang jumlahnya tapi mengalami penyusutan. Jadi akunnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Di bagian kredit besarnya 10 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyesuaian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan jenis harta yang akan berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, misal teman-teman sewa toko yang dibayar lunas di awal. Nah, seiring berjalannya waktu, masa sewa akan berkurang kan karena kalian selalu tempati toko tersebut. Nah, penyesuaian beban dibayar di muka ada dua metode nih teman-teman. Yang pertama ada metode harta dan juga metode beban. Nah, sekarang kita masuk dulu ke metode harta. Disebut metode harta karena saat transaksi ini terjadi, perusahaan mencatat dengan menggunakan akun harta, sehingga di neraca saldo juga muncul akun harta. Pada tanggal 31 Desember 2018, di neraca saldo terdapat akun sewa dibayar di muka 24 juta. Sewa dibayar tanggal 1 Maret 2018 untuk 1 tahun. Nah, teman-teman masih ingat kan sewa dibayar di muka itu termasuk akun harta. Dan karena kita mencari dengan metode harta, berarti mencari nominal yang sudah dipakai atau dijalani.
Oke, kan sewanya itu mulai tanggal 1 Maret 2018 untuk 1 tahun. Sewanya adalah 12 bulan, berarti sampai dengan Februari 2019. Nah, ini sudah terpakai 10 bulan sampai dengan bulan Desember 2018 ya. Berarti nilai sewa terpakainya yaitu 10 per 12 dikali 24 juta sama dengan 20 juta rupiah. Nah, gini penyesuaiannya. Pengakuan sewa yang telah dipakai atau dijalani menyebabkan beban sewa bertambah di debit sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan di sisi lain, sewa juga berkurang di bagian kredit sebesar 20 juta rupiah. Nah, akunnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu metode beban. Perusahaan akan mencatat dengan menggunakan akun beban saat transaksi terjadi, sehingga di neraca saldo juga muncul akun beban. Nah, contoh soalnya begini. Pada tanggal 31 Desember 2018, di neraca saldo terdapat akun beban sewa 24 juta. Sewa dibayar tanggal 1 Maret 2018 untuk 1 tahun. Metode beban berarti mencari nominal yang belum dipakai atau dijalani. Nah, cara menghitung yang belum dijalani itu kan dia dari bulan Desember sampai dengan akhir masa sewa, yaitu bulan Januari dan Februari, yaitu tersisa 2 bulan. Jadi cara menghitungnya yaitu 2 per 12 dikali 24 juta sama dengan 4 juta. Nah, ini jurnal penyesuaiannya adalah kebalikan dari metode harta. Sewa dibayar di mukanya di debit dan juga beban sewanya di kredit. Masing-masing saldonya adalah 4 juta rupiah. Nah, ini jurnal penyesuaian dari pemakaian perlengkapan dan juga penyusutan aktiva atau harta tetap. Ini beban dibayar di muka metode harta dan metode beban. Sekarang kita masuk ke dalam beban terutang, yaitu beban yang masih harus dibayar, yaitu kondisi perusahaan harus mengakui adanya beban yang telah terjadi, meskipun belum waktunya dibayar. Misalnya ada sebuah perusahaan yang menggaji karyawannya setiap tanggal 1 di setiap bulannya. Saat tiba waktu penyesuaian di akhir periode, perusahaan mengakui gaji yang belum dibayar. Karena gaji baru akan dibayar pada tanggal 1 Januari. Contohnya seperti ini, pada 31 Desember 2018, gaji belum dibayar pada 5 orang karyawan dengan gaji masing-masing 5 juta rupiah. Nah, kita hitung dulu total beban terutangnya ya, 5 dikali 5 juta sama dengan 25 juta rupiah. Perusahaan harus mengakui adanya beban bertambah di bagian debit dan juga utang bertambah di bagian kredit. Masing-masing nilainya adalah 25 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas piutang pendapatan, yaitu kondisi di saat perusahaan harus mengakui adanya pendapatan yang telah terjadi meskipun belum menerima secara tunai. Contohnya seperti ini ya, sebuah perusahaan akan menerima pembayaran pada tanggal 2 Januari 2019 atas jasa yang telah diberikan sebesar 2 juta, sedangkan penyesuaian dilakukan tanggal 31 Desember 2018. Nah, penyesuaiannya itu bagaimana sih? Perusahaan harus mengakui adanya piutang usaha bertambah di bagian debit dan juga pendapatan jasa di bagian kredit, masing-masing nilainya 2 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas pendapatan diterima di muka, yaitu kondisi saat perusahaan menerima uang atas jasa yang belum diberikan sepenuhnya. Nah, contohnya ketika teman-teman punya kos dan ada yang mau sewa, pastinya pemilik kos menerima pelunasan uang sewa di awal, meskipun belum memberikan jasa sewa sepenuhnya. Pendapatan diterima di muka dibagi menjadi 2, yaitu metode utang dan juga metode pendapatan. Pertama, kita akan membahas tentang metode utang. Metode utang yaitu saat transaksi terjadi, perusahaan mencatat dengan akun utang. Contohnya seperti ini, pada 31 Desember 2018 di neraca saldo terdapat akun iklan diterima di muka sebesar 40 juta rupiah. Iklan tersebut dibayar oleh pelanggan untuk tayangan sebanyak 10 kali. Iklan yang belum tayang sebanyak 3 kali. Nah, kalian harus perhatikan bahwa ini adalah iklan diterima di muka, di mana akun tersebut merupakan akun utang. Metode utang berarti mencari nilai jasa yang sudah diberikan, yaitu sebanyak 7 kali. Nah, cara menghitungnya adalah 7 per 10 dikali 40 juta sama dengan 28 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti ini. Karena kita sudah memberikan jasanya sebanyak 7 kali, yaitu 28 juta rupiah, maka iklan diterima di muka termasuk ke dalam utang yang berkurang. Nah, kita akan menaruh akun tersebut di dalam debit sebesar 28 juta. Di sisi lain, pendapatan juga bertambahkan di bagian kredit juga sebesar 28 juta rupiah. Lanjut ke metode pendapatan, yaitu kondisi saat perusahaan mencatat transaksi pendapatan diterima di muka pada akun pendapatan.
Nah, contohnya seperti ini. Pada 31 Desember 2018, di neraca saldo terdapat akun pendapatan iklan 40 juta rupiah. Iklan tersebut dibayar oleh pelanggan untuk tayangan sebanyak 10 kali. Iklan yang belum tayang sebanyak 3 kali. Perlu diketahui, pendapatan iklan termasuk ke dalam akun pendapatan. Nah, karena kita mencari dengan metode pendapatan, berarti kita cari nilai yang belum dijalani atau tayang. Nilai jasa yang belum diberikan kan 3 kali, berarti cara penghitungannya adalah 3/10 dikali 40 juta, sama dengan 12 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti apa? Seperti ini ya. Pengakuan iklan yang belum dijalani menyebabkan utang kita bertambah di bagian kredit sebesar 12 juta rupiah. Di sisi lain, kita harus mengakui pendapatan saldo real sebanyak 7 kali, sehingga menyebabkan pendapatan iklan berkurang di debit, yaitu 12 juta rupiah. Ini adalah jurnal penyesuaian dari beban terutang dan juga pendapatan yang masih harus diterima. Ini jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka, metode utang, dan juga metode pendapatan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam pembuatan kertas kerja dari Salon Cantik per 31 Desember 2018. Nah, hal yang pertama kalau misalnya teman-teman mau buat kertas kerja, teman-teman harus punya neraca saldo seperti ini dan juga jurnal penyesuaian. Nah, nanti kita akan memindahkan data-data itu semua ke dalam kertas kerja. Nah, ini udah saya pindahkan dari akun-akun neraca saldo yang ini, dan juga jurnal penyesuaian akan kita pindahkan juga ke dalam kertas kerja. Nah, akun-akun yang belum ada langsung aja teman-teman pindahin ke bawahnya itu, ke bawah jumlah itu sama beserta nomor-nomornya. Nah, yang belum ada teman-teman langsung pindahkan, tetapi yang sudah ada nanti teman-teman tinggal masukkan angka-angka dari debit dan kredit. Nah, ini sudah saya tulis. Di sini ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan juga utang gaji. Jangan lupa juga dipindahin angka-angkanya berdasarkan debit dan kreditnya. Pokoknya di sini teman-teman tinggal sesuaikan aja ya apa akun-akun yang sudah ada dan yang belum ada. Kalau misalnya akunnya belum ada yang kita tulis sebelumnya, teman-teman tinggal tambahin aja nama akunnya. Nah, kalau misalnya akunnya udah ada, misalnya kayak kas, piutang usaha sudah ada di atas, teman-teman tinggal masukin aja angka-angkanya sesuai debit atau kreditnya. Jangan lupa juga untuk menjumlahkan semuanya, baik pun dari debit ataupun dari kredit. Nah, sekarang kita menyusun neraca saldo disesuaikan. Ini tuh penggabungan dari dua akun ya, yaitu neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Nih, misalnya gini, di sini kan ada 124.500 di bagian debit neraca saldo. Kita pindahkan aja ke neraca saldo disesuaikan karena dia nggak ada temennya ya, teman-teman. Kalau misalnya di sini di debit, dia ketemu debit dari neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian 15.000 ketemu 200.000 di bagian debit, itu ditambah ya 15.200. Kalau misalnya debit ketemu kredit dari neraca saldo itu debit, jurnal penyesuaian itu kredit, berarti 500 dikurangi 400. Dia masih ada saldonya, yaitu nanti di sini ada 100 ya, teman-teman. Nah, ini udah saya totalkan semuanya untuk mempersingkat durasi, jadi hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, 36.000 dikurangi 11.000 yaitu 25.000. Dari debit ketemu kredit gitu ya. Nah, di sini dia nggak ada temennya nih, 45.000. Nah, kita tinggal pindahin aja di bagian debit juga, yaitu 45.000. Nah, ini udah saya totalkan semuanya, nanti hasilnya seperti ini. Tuh ya, ini 10.000 dia nggak ada temennya, 5.000 kredit ketemu debit, 5.000 kurang 4.000. Dia masih ada saldo di kredit yaitu 1.000. Gitu ya, begitupun seterusnya. Jangan lupa juga untuk menjumlahkan sampai balance ya, teman-teman. Di sini hasilnya adalah 251.200. Sekarang kita menyusun laba rugi. Nah, akun laba rugi itu termasuk akun pendapatan dan juga beban-beban. Jadi, data-data dari pendapatan dan beban kita pindahkan ke bagian laba rugi. Jangan salah ya, kita lihat patokannya itu adalah neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini kita tinggal pindahin aja sesuai debit dan kreditnya. Nah, di sini kan ada 29.200. Nah, kita pindahin aja, langsung pindahkan. Dan juga 10.000 di bagian debit dan juga 6.000 itu adalah akun beban. Nah, kita jangan lupakan juga di sini dia masih
ada akun-akun beban yang belum kita tulis. Langsung aja kita pindahkan. Di sini ada 400 dan juga 900. Nah, teman-teman langsung pindahin aja 400, 9.000 dan juga 11.000 itu adalah akun-akun beban. Nah, nanti di sini kita totalkan semuanya dari bagian debit dan juga bagian kredit. Ini kalau kayak gini dia rugi atau laba nih teman-teman? Nah, rugi ya, karena kan di sini di bagian kredit dia adalah akun-akun pendapatan, sedangkan di bagian debit dia adalah akun-akun beban. Nah, kalau misalnya pendapatan lebih kecil daripada beban, itu artinya rugi ya. Jadi gini, 36.000 dikurangi 29.200, 36.400 dikurangi 29.200 sama dengan 7.200. Itu ya, itu termasuk rugi. Sekarang kita menyusun neraca. Nah, kita patokannya tetap neraca saldo disesuaikan ya, akun-akun dari harta, utang, dan juga modal. Nah, ini langsung aja kita copy sampai prive, kita copy sampai sini sesuai dengan debit dan juga kreditnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kita patokannya neraca saldo yang disesuaikan. Jangan lupa juga untuk menyalin dari utang gaji dan juga akumulasinya ke bagian kredit sini, yaitu 9.000 dan juga 2.000 ya teman-teman. Jangan sampai salah, kita patokannya adalah neraca saldo yang disesuaikan. Jangan lupa juga untuk menjumlahkan bagian debit dan juga kreditnya masing-masing. Di sini udah ada. Nah, teman-teman tambahkan aja. Nah, nanti ini kita juga cari selisihnya, yaitu nah ini dikurang, jadi nanti hasilnya balance gini ya teman-teman. Kenapa laba rugi dan juga neraca itu tidak balance? Nah, memang tidak balance ya, karena kan kita mencari selisihnya yang disamakan gitu. Nah, ini kita tinggal jumlahin lagi biar nanti hasilnya balance. Di sini dia ada 36.400. Di sampingnya juga jangan lupa untuk dijumlahkan kembali. Nanti masing-masing hasilnya akan balance ya, teman-teman. Oke, selesai sudah pembuatan kertas kerja dari salon cantik ini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah kertas kerja dari salon cantik yang sudah kita buat tadi sama-sama. Di sini ada akun neraca saldo, akun jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Nah, selesai sudah pembahasan kita ya teman-teman. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.